Shalom, puji nama Tuhan kalau pada saat malam hari ini kita sama-sama kembali dikumpulkan di mana kita akan masuk dalam ibadah kita, doa puasa di awal bulan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus kalau kita boleh memasuki di bulan yang baru. Biarlah kita mau meletakkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan Yesus agar sepanjang 1 bulan lamanya Tuhan Yesus boleh tetap menyertai kehidupan kita. Kita angkat pujian, Yesus ku cinta kau. Yesus ku cinta kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu, baik di dalam suka duka. Yesus ku cinta kau, Yesus ku cinta kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu, baik di dalam suka duka. Sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus ku cinta kau, Yesus ku cinta kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu, baik di dalam suka duka. Sebab kau layak, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab kau layak, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala. Sebab kau layak, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala, Raja di atas segala raja. Engkaulah Raja, Engkaulah Allah, Engkaulah Bapa, Engkaulah yang layak Tuhan, yang kami puji, yang kami sembah untuk selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus kalau pada saat malam hari ini kami boleh datang di hadapan-Mu, sujud menyembah kepada-Mu,
meninggikan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Sungguh ya Tuhan, anugerah yang terbesar, anugerah yang terindah ya Bapa, dikala kami boleh datang kepadamu, dikala kami boleh datang memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau sudah hadir bersama-sama dengan kami. Biarlah ya Tuhan, sepanjang ibadah yang kami lakukan, kami semuanya boleh bersuka cita, kami boleh menerima berkat yang daripada-Mu. Bapa di surga, kami juga meletakkan setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani pada saat malam hari ini. Biarlah kuasa-Mu Tuhan yang boleh turun atas kehidupan setiap hamba-hamba-Mu. Sehingga bukan dengan keberadaan setiap hamba-hamba-Mu lagi, tapi biarlah oleh karena pertolongan yang dari Roh-Mu yang kudus, kami semuanya boleh melayani di dalam takut akan Engkau. Terima kasih ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memulai ibadah kami dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tidak ada Bapa selain Bapa kita Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kita, yang selalu menolong di dalam kehidupan kita. Biarlah untuk selama-lamanya kita boleh tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian, Aba Bapa. Kami
jadikanku hamba, jadikanku hamba setia kepadamu. Biarlah kita boleh menjadi hamba yang setia, karena Dialah Bapa yang terlebih dahulu mengasihi kita, yang mencintai kita untuk selama-lamanya. Kita sambung pujian kita dengan Aba, ku panggil ya Bapa. Terjangkau pikiranmu, semuanya kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta kau, Aba, ku panggil engkau Bapa. Aba, ku panggil engkau ya Bapa. Nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah pada saat ini kita mau belajar membuka mata telinga rohani kita, agar kita semuanya boleh menerima firman-Nya pada saat malam hari ini. Kita anggap pujian Ku Rindu Setiap Waktu, dan kita akan masuk dalam doa. Hidup di kebenaran.
setiap waktu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami boleh bersuka cita ya Tuhan, jikalau kami boleh merasakan Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terimalah akan setiap pujian kami, pengagungan kami, setiap tarian kami penuh dengan kekurangan. Tapi kami mau meletakkannya itu di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah semua itu boleh menyukakan dan menyenangkan hati-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami rindu mendengar suara-Mu ya Tuhan. Kami rindu kehidupan kami boleh semakin diperbaharui. Kami rindu kehidupan kami boleh semakin ditambah-tambahkan iman percaya kami. Biarlah Engkau yang boleh hadir terlebih kepada setiap hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Bila bukan dengan keberadaannya lagi, tapi biarlah Tuhan, Roh-Mu yang kudus boleh hadir kepada hamba-Mu, sehingga Tuhan setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu, semuanya itu berasal daripada-Mu, dan itu boleh mendatangkan berkat bagi kami semuanya. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oh ya, Shalom. Sekarang sudah terdengar suara? Sudah, Abang. Puji Tuhan. Salam di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di dalam kebenaran Injil. Ajaran Injil sepenuh dari Tuhan Yesus Kristus dalam ibadah doa puasa kita di bulan November ini. Tema firman Tuhan di hari ini ialah doa puasa menjadi hamba. Doa puasa menjadi hamba adalah sesuai dengan firman Roh Kudus yang harus saya sampaikan di bulan November ini, yaitu jadilah hamba. Sebagai lanjutan dari pesan Roh Kudus, pesan-pesan Roh Kudus di bulan-bulan sebelumnya, khususnya yang terkait dengan tema GBIS yang baru. Artinya, saudara-saudaraku, bagaimana mungkin kita dapat menjadi hamba yang menyatakan keagungan Tuhan di tengah perubahan, kalau kita sendiri belum menjadi hamba. Jadilah hamba. Saudaraku, itulah yang harus kita renungkan dan harus kita perjuangkan di bulan November ini.
sebelum kita sampai kepada puncaknya, yaitu firman Natal di tahun 2022 ini, di mana saya akan membawakan tentang teladan seorang hamba, yang tentu saja terkait dengan tema Natal GBIS tahun 2022, terang Tuhan mendatangkan kelegaan. Maka saudara-saudaraku, demi keselamatan dan kesejahteraan kita dalam menghadapi berbagai masalah di tahun yang akan datang, ada satu unsur yang tidak boleh kita abaikan, yaitu kita harus memiliki hati seorang hamba. Itulah pesan Roh Kudus kepada jemaat GBIS, khususnya kepada kita. Pesan yang sambung menyambung baik di dalam ibadah umum maupun dalam ibadah doa puasa kita. Seperti tema kita di hari ini, doa puasa menjadi hamba. Sesungguhnya adalah merupakan puncak daripada pesan Roh Kudus yang sambung menyambung dalam ibadah doa puasa kita ini. Itulah pelajaran doa puasa yang sesuai dengan teladan Yesus Kristus, Anak Allah, yang telah kita pelajari dan kita bahas, saudara-saudaraku, dalam ibadah-ibadah doa puasa ini, khususnya lewat peristiwa percobaan di padang gurun, di mana Yesus berpuasa di padang gurun dan dia menang melawan pencobaan iblis. Yesus memilih mengambil bagian doa puasa yang paling maksimal, meskipun resikonya adalah fatal, resikonya adalah kematian. Itulah doa puasa 40 hari 40 malam secara maraton, terus-menerus, tidak berhenti. Namun sesungguhnya Yesus melakukannya secara efektif dan efisien, sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, yaitu di padang gurun. Ibaratnya kalau orang terdampar di padang gurun, saudaraku, jauh dari air, jauh dari makanan, jauh dari kerumunan orang, saudaraku, maka mau tidak mau harus berjuang dan harus tetap optimis untuk tetap bertahan hidup. Nah, apa kaitannya ini dengan menjadi hamba, saudaraku? Mari terlebih dahulu kita memeriksa firman Tuhan, berita Injil di hari ini, ayat-ayat yang sudah terkenal. Filipi 2, ayat 5-11. Filipi 2, ayat 5-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu menjadi milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, menyatakan keagungan Tuhan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan, bagi keagungan Allah Bapa. Amin. Inilah keteladanan Yesus Kristus yang wajib kita ikuti sesuai dengan nasihat yang tertulis dalam ayat 5 tadi. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sesungguhnya ayat ini, ayat 5 ini adalah merupakan awal yang sangat menentukan. Awal yang sangat menentukan untuk kita memahami makna menjadi seorang hamba. Dengan perkataan lain, ayat 5 ini kita harus simak kata demi kata dengan seksama. Ayat 5 ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Ini menyatakan tentang kehidupan kita di tengah komunitas. Baik komunitas yang terkecil, yaitu rumah tangga atau keluarga, maupun dalam komunitas yang lebih besar, yaitu di dalam gereja, di dalam jemaat, di tengah keluarga Kristen yang lain, dan juga di tengah komunitas yang lebih besar lagi, lebih luas lagi, yaitu di tengah masyarakat secara umum. Nah, apakah yang harus kita lakukan di tengah komunitas-komunitas itu? Itulah bagian yang kedua dari ayat 5.
yang mengatakan kita harus memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan ini hanya dapat kita miliki dengan ketekunan iman, yaitu percaya yang disertai dengan perbuatan, yaitu melakukan firman Kristus. Yang nanti pertama kali akan menimbulkan, saudara-saudaraku, pengenalan dan pengetahuan tentang pikiran dan perasaan Kristus. Sebagaimana tertulis dalam ayat 6-8 tadi, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Ternyata pikiran dan perasaan Kristus ialah pikiran dan perasaan yang selalu merendahkan diri. Pikiran dan perasaan yang selalu rendah hati, itulah pikiran dan perasaan yang dikuasai sedemikian rupa. Yang dikuasai sedemikian rupa, sehingga serupa dengan hamba. Itulah keteladanan Yesus Kristus, yang juga, saudara-saudaraku, menurun kepada rasul-rasulnya. Ya, kalau Tuhan Yesus berkenan, itu akan kita bahas ya, tentang sifat Kristus yang menurun kepada rasul-rasulnya itu di dalam minggu terakhir nanti. Nah, saudara-saudaraku yang berbahagia dalam Injil sepenuh, memang kalau sedang berkhotbah atau menyampaikan firman Allah atau sedang mengajar Injil, Yesus itu selalu tegas dan tidak pernah memandang rupa. Namun, kalau dia ada di dalam pergaulan sehari-hari di tengah komunitas, entah itu di tengah keluarganya, entah itu di tengah-tengah jemaat Tuhan, entah itu di tengah-tengah masyarakat, yaitu di dalam perjalanan, Yesus selalu rendah hati, seperti seorang pelayan. Nah, saudara-saudaraku, mengapa Yesus mau menjadi hamba seperti itu? Banyak umat yang belum mengetahui bahwa sikap Yesus sebagai hamba adalah satu bentuk ketaatan kepada Allah. Sesungguhnya itulah yang dinyatakan dalam nubuat Nabi Yesaya, yang sekarang ini menjadi tema GBIS. Kita baca kembali Yesaya 49 ayat yang ketiga. Yesaya 49 ayat yang ketiga. Demikian firman Allah. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku, Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagungan. Amin. Perhatikanlah bahwa Allah berfirman, engkau adalah hambaku, Israel. Berarti, saudara-saudaraku, ini menyatakan bahwa menjadi hamba itu adalah merupakan kehendak Allah terhadap utusan-utusannya. Menjadi hamba. Bahkan, saudara-saudaraku, bukan hanya sekedar kehendak, tetapi telah menjadi satu ketetapan. Yaitu kalau kita mau menyatakan keagungan Tuhan di tengah perubahan. Kalau kita mau menjadi terang di tengah dunia yang gelap. Kalau kita mau sejahtera dan berkemenangan di tengah krisis dunia. Kita harus memiliki hati sebagai hamba. Di dalam nubuat Nabi Yesaya, Yesus tadi disebut sebagai Israel. Apa artinya, saudara-saudara? Israel di sini artinya adalah menang. Engkau hambaku Israel, Yesus yang berkemenangan. Dimulai dari, mulainya di mana? Dimulai dari menang melawan pencobaan iblis di padang gurun. Di situ mulainya. Menang dari pencobaan melawan iblis di padang gurun. Itu awalnya. Dan dilanjutkan dengan kemenangan berikutnya. Menang menghadapi kuasa-kuasa setan. Belenggu-belenggu penyakit. Ya, bahkan belenggu kematian. Menang dalam menghadapi para pengejek. Itulah para ahli Taurat. Dan akhirnya puncaknya adalah menang melawan maut itu sendiri. Saudara-saudaraku,
Kemenangan itu bukanlah kemenangan melalui kekuatan fisik, seperti ketika Yakub menang di dalam pergumulannya. Namun, akhirnya ia menjadi timpang. Kemenangan Yesus ini ialah melalui pengosongan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Seperti yang dinubuatkan Nabi Yesaya itu tadi. Saudaraku, nubuatan Nabi Yesaya itu sekarang sedang bergema di GBIS. Sehingga kalau kita mau menyatakan keagungan Tuhan di tengah perubahan, kalau kita mau menjadi terang di tengah dunia yang menjadi gelap, kalau kita mau sejahtera dan berkemenangan di tengah krisis dunia, menjadi hamba adalah kunci jawabannya. Puncaknya teladan Yesus Kristus. Caranya ialah dengan mengosongkan diri. Itu adalah sebuah proses penguasaan diri yang memerlukan ketekunan iman tadi. Maka kalau dikaitkan dengan ibadah dua puasa ini, saudara-saudaraku, seperti yang dikatakan tadi di dalam pendahuluan, kita telah membahasnya di dalam ibadah dua puasa yang lalu, yaitu doa puasa yang sesuai dengan teladan Yesus Kristus, anak Allah. Ketika ia berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun, sesungguhnya Yesus itu sedang mengosongkan dirinya dan setia sampai mati. Dari peristiwa itu jelaslah kita dapat menarik kesimpulan bahwa doa dan puasa adalah merupakan sarana bagi kita untuk mengosongkan diri dan membentuk pribadi kita untuk dapat memiliki hati seorang hamba. Semakin tekun kita melakukannya, semakin cepat Roh Kudus memproses kita, menolong kita, membentuk kita untuk memiliki sifat, untuk memiliki karakter seorang hamba. Maka saudara-saudaraku, pesan Roh Kudus melalui firman Tuhan di malam hari ini cukup jelas. Menjadi hamba Tuhan Yesus ialah kunci untuk menjadi anak-anak terang yang menyatakan keagungan Tuhan di tengah perubahan dunia yang semakin gelap. Untuk itu, saudara-saudaraku, sekarang ini, puasa itu memiliki arti yang penting bagi kita. Sehingga marilah kita melatih diri kita untuk berpuasa. Guna meningkatkan kualitas puasa kita, stamina puasa kita. Untuk memastikan, saudara-saudara, bahwa kita telah menguasai diri kita sebagai hamba. Bahwa kita telah memiliki hati sebagai hamba. Sebelum tahun ini berganti menjadi tahun yang baru. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara-saudaraku, kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Namun sebelumnya, saya merindu untuk menyanyikan lagu yang saya nyanyi begitu, hati sebagai hamba. Apapun juga selalu datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak
juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal keadaan saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, kami meninggikan dan memuliakan nama-Mu, nama di atas segala nama. Biarlah segala yang bernapas tunduk dan menyembah hormat kepadamu. Terima kasih Bapa atas pimpin dan lawatan-Mu di dalam ibadah doa puasa kami di hari ini. Kami rasakan Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melembutkan hati kami, Engkau menyegarkan hati kami lewat lawatan-Mu. Biarlah Bapa hadirat-Mu memenuhi setiap rumah kami Tuhan Yesus Kristus yang mengikuti ibadah ini. Dan biarlah menjamah seluruh seisi rumah tangga kami sehingga kami boleh dipersatukan di dalam kasih dan kebenaran-Mu, yaitu di dalam kebenaran Injil-Mu. Biarlah kiranya hadirat-Mu itu juga memancar ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, menjamah sekeliling kami, tetangga-tetangga kami. Agar mereka, Tuhan, boleh melihat bahwa Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bawakan Tuhan di dalam ibadah doa puasa ini. Segala peribadatan Tuhan dan pelayanan-pelayanan kami, ya Bapa, yang akan kami selenggarakan di sepanjang bulan November ini. Bapa di dalam surga, Engkau kiranya mengurapi hamba-hamba-Mu yang sudah mendapat bagian untuk melayani Bapa di dalam pelayanan di bulan November ini. Bapa, Engkau berikan mereka Tuhan kesehatan, Engkau berikan mereka kekuatan, Engkau berikan mereka hikmat yang daripada-Mu. Tutup bungkus mereka Tuhan dengan kuasa darah-Mu agar mereka boleh mempersembahkan pelayanan yang terbaik Tuhan di bulan ini. Demikian juga Bapa di dalam surga, setiap jam-jam pelayanan kami serahkan kepada-Mu ya Bapa, baik di dalam ibadah Tuhan Yesus Kristus tengah minggu kami, ibadah tengah sekolah, ibadah anak tengah minggu Tuhan Yesus Kristus, demikian juga ibadah kaum wanita, ibadah pemuda, ibadah sekolah minggu, dan juga ibadah raya kami. Biarlah Bapa di dalam setiap jam-jam ibadah Engkau boleh hadir, ya Bapa, sehingga umat-Mu boleh mengalami Tuhan, boleh menerima jamahan-Mu, boleh menerima kelegaan dan kelepasan daripada-Mu, dan juga Tuhan boleh pulang membawa berkat-berkat-Mu. Bapa di dalam surga, Engkau yang menjaga juga gereja kami, Engkau yang melindungi Tuhan dengan kuat kuasa-Mu dari segala yang jahat, orang-orang jahat, roh-roh jahat, terutama ajaran-ajaran sesat. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bawakan juga Tuhan untuk rencana ibadah Natal kami Bapa di dalam surga, baik ibadah sekolah minggu, ibadah kaum wanita, ibadah kaum pria, maupun ibadah Natal umum dan perayaan Natal kami Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, mohon kiranya Bapa,
Engkau memberikan Natal yang terindah di tahun ini, lebih indah daripada tahun-tahun sebelumnya. Engkau menyatakan Tuhan kebenaran-Mu. Ya Bapa, Kau menyatakan Tuhan kuasa-Mu. Kau nyatakan Tuhan di tahun ini, Kau tunjukkan Tuhan kepada seluruh sidang jemaat-Mu, agar kami Tuhan semakin hormat, semakin Tuhan Yesus Kristus gentar, semakin Tuhan taat kepadamu. Terima kasih Bapa. Lawatlah keberadaan umat-Mu Bapa, mereka yang sakit dan lemah, mohon uluran tangan-Mu, Kau menjamah dan memberikan kesembuhan, terutama kepada hamba-Mu, Ibu Gembala kami yang di dalam proses pemulihan. Biarlah Tuhan Engkau yang memberikan kelancaran di dalam seluruh peredaran tubuhnya, Kau memberikan kesehatan kepada jantungnya. Terima kasih Bapak, biarlah Ibu Gembala kami senantiasa tetap berbahagia di dalam gendongan-Mu, menikmati kasih sayang-Mu dan urapan-Mu, sehingga tetap Tuhan bersemangat di dalam memberitakan Injil-Mu setiap pagi. Terima kasih Bapak. Demikian kehidupan umat-Mu, Tuhan, hari demi hari, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Umat-Mu yang sekolah, umat-Mu yang kuliah, yang bekerja, mengerjakan tugas-tugas rumah tangga, berwirausaha, berwirausaha, berdagang, Tuhan Yesus Kristus, nyatalah Tuhan pemerintahan-Mu, nyatalah kedaulatan-Mu dalam kehidupan umat-Mu setiap hari. Sesungguhnya kami hidup hanya oleh belas kasihan-Mu, terutama para janda, anak yatim piatu di antara kami. Nyatalah belas kasihan-Mu kepada saudara-saudara kami itu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Akhirnya Bapa, kami mohonkan keamanan, damai sejahtera, ya Bapa, perlindungan bagi bangsa negara Israel, Tuhan, umat pilihan-Mu, supaya memberkati penginjilan-penginjilan di sana, terutama yang dilakukan oleh umat kesayangan-Mu, ke-12 suku itu Tuhan. Kau menambah-nambahkan jumlah bilangan mereka yang Kau urapi, perlengkapi dengan tanda-tanda ajaib di dalam nama-Mu, agar Tuhan bertambah-tambahlah jumlah pemimpin-pemimpin dan umat pilihan-Mu yang bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jumlahnya lebih banyak dari saat-saat kemarin kami berdoa kepada-Mu. Berkat-Mu bagi kota Yerusalem, yaitu Bapa, damai sejahtera-Mu memenuhi kota Yerusalem, terutama lewat lawatan Roh-Mu yang kudus, yang kami nanti-nantikan. Terima kasih Bapa. Demikianlah juga buat bangsa negara kami Indonesia, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mohon perlindungan dan belas kasihan-Mu Tuhan, terhadap bencana-bencana, tulah-tulah, tanda-tanda akhir zaman. Ampunilah dosa dan kesalahan bangsa kami, biar bangsa kami mendapat kasih karunia-Mu. Yang memberkati penginjilan-penginjilan di Indonesia, Kau menambahkan penuai-penuai yang Kau urapi, perlengkapi dengan tanda-tanda ajaib di dalam nama-Mu, agar bertambah-tambahlah jumlah dan bilangan saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air yang bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jumlahnya lebih banyak dari saat kemarin kami berdoa kepada. Pimpin petobat-petobat baru, pimpin para murtadin dengan kebenaran Injil-Mu. Biarlah kiranya kebenaran Injil-Mu meluas di seluruh Indonesia ini. Memberkati persekutuan Gereja Bethel Injil Sepenuh di seluruh Indonesia, supaya menerangi hati para hamba-Mu dan seluruh jemaat-Mu untuk dapat melihat ajaran Injil sepenuh sebagai ajaran yang sempurna daripada-Mu. Ya Bapa di dalam surga, lawatlah juga pemerintahan kami dari yang tertinggi sampai yang terendah, senantiasa Engkau menerangi pikiran dan hati mereka, agar mereka Tuhan mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, mampukan mereka untuk menjalankan pemerintahan di dalam kasih, pemerintahan yang berkerukunan. Ulurkanlah tangan-Mu yang ajaib dan penuh kuasa, singkirkanlah Bapa segala kemunafikan, keserakahan, kepalsuan, Tuhan Yesus, radikalisme, Tuhan Yesus, arogansi dari tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Bapa. Akhirnya kami serahkan Tuhan tubuh dan jiwa kami ke dalam tangan-Mu sepanjang istirahat malam kami ini. Biarlah sementara kami terlelap, roh kami berjaga-jaga karena Roh-Mu yang kudus, sehingga besok kami boleh dibangkitkan menjadi umat yang berkemenangan. Inilah Tuhan yang merupakan doa syafaat kami kepadamu, mohon kiranya disempurnakan, sebab semua hanya kami beralaskan di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama-Mu Tuhan, kami akan menutup ibadah ini dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
Salam semua. Salam. Shalom. Kita foto dulu Shalom. ya. Foto dulu ya. Iya, foto dulu, Kak. Ayo kita foto dulu. Foto. Oh, ini Sweetie jadinya bikin sempit. Saya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, udah. Tuhan Yesus memberkati. Dah.